Pertanyaan yang kedua, demonstrasi adalah cara yang legal yang diizinkan pemerintah agar rakyat punya wadah menyampaikan aspirasi. Mengapa tidak kita ambil gunakan wasilah yang sah ini? Jika memang dilarang dalam syariat Islam, adakah dalilnya? 6. Demonstrasi, kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya adalah unjuk rasa, yaitu pernyataan protes yang dilakukan secara massal. Jadi dia menyampaikan protes, tapi secara massal. Nah, dan demonstrasi itu berdasarkan penjelasan dari para ulama Ahlus Sunnah, seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, dan para ulama Ahlus Sunnah yang lain, bukanlah bagian dari Islam, dan justru meniru perilaku orang-orang kafir. Apa dalil yang menunjukkan bahwa demonstrasi itu terlarang? Demonstrasi bertentangan dengan bimbingan Nabi untuk bersabar terhadap kekurangan yang ada pada penguasa. Begitu banyak hadis Nabi SAW untuk menyuruh bersabar. Contoh, hadis Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir alaih. Barang siapa yang melihat sesuatu yang dibencinya ada pada penguasa, maka bersabarlah. Nah, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Demikian juga ketika Nabi melarang mencela penguasa, di situ terdapat perintah bertakwa kepada Allah dan bersabarlah. La tasubbu umara'akum وَلَا تَغِشُّوهُمْ وَلَا تَبْغَضُوهُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاصْبِرُوا فَإِنَّ الْأَمْرَ قَرِيبٌ. Janganlah kalian mencela para pemimpin kalian. Jangan menipu mereka. Jangan marah kepada mereka. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah, karena urusannya sudah dekat. Ini hadis riwayat Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah dengan sanad yang jayyid. Nabi juga menyuruh bersabar terhadap sikap pemerintah atau pemimpin yang mementingkan diri mereka sendiri. Sabarlah sampai kalian berjumpa dengan aku di telaga. Nabi menyatakan, satalqawna ba'di atharatan fasbiru hatta talqawni 'alal haud. Kalian akan menjumpai sepeninggalku para pemimpin yang mementingkan diri atau kelompoknya. Bersabarlah hingga kalian menjumpai aku di telaga. Itu hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nabi SAW memerintahkan untuk bersabar dan berusaha menunaikan kewajiban sebagai rakyat yang baik, kemudian minta hak kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Satakunu atharatun wa umurun tunkirunaha. Akan ada penguasa yang mementingkan diri dan golongannya sendiri, dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apa yang Anda perintahkan kepada kami? Qala tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Tunaikan kewajiban kalian sebagai rakyat yang baik dan mintalah hak kalian kepada Allah. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi bertentangan dengan perintah bersabar, tetapi tidak menutup peluang untuk menyampaikan nasihat kepada penguasa, kepada pemerintah. Dan Nabi SAW menyuruh orang yang ingin menyampaikan nasihat kepada penguasa, sampaikan, jangan terang-terangan, jangan disebarluaskan. Man kanat indahu nasihah lidhi sultan fala yukallimuhu biha alaniyah. Barang siapa yang memiliki nasihat kepada penguasa, janganlah disampaikan dengan terang-terangan. Wal ya'khudh biyadih, tapi peganglah tangan penguasa itu. Wal yakhlu bihi, dan bicarakan berdua dengannya. Fa in qabilaha qabilaha,
Kalau dia menerima hal itu, maka itulah yang diharapkan. Wa illa kana qad addalladzi alaih. Tetapi kalau nasihatmu ditolak, sesungguhnya engkau sudah menunaikan kewajiban. Ini hadis riwayat Al-Hakim, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Bilalul Jannah. Nah, dan ketika demonstrasi, biasanya ada celaan-celaan, ejekan-ejekan, ucapan-ucapan yang tidak baik kepada penguasa. Bertentangan dengan hadis Nabi, la tasubbu umara'akum, jangan kalian cela pemimpin-pemimpin kalian. Bertentangan dengan bimbingan para sahabat yang Anas bin Malik menyatakan, kanal akabir min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanhaunana an sabbil umara. Para pembesar dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami dari mencela para pemimpin. Sahabat Nabi Abu Darda radhiyallahu anhu menyatakan, wa inna awwala nifaqil mar'i ta'nuhu ala imamih. Sesungguhnya awal kemunafikan pada seseorang adalah celaannya kepada pemimpinnya. Ini riwayat Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid. Belum lagi mudarat lain yang ada pada demonstrasi, seperti jalanan yang kemudian menjadi macet, atau seorang yang biasanya bisa lewat jalan itu, dia harus memutar ke tempat yang lebih jauh. Padahal dalam Islam diperintahkan untuk menyingkirkan gangguan dari jalan. Belum lagi ketika ada bentrokan antar sesama elemen masyarakat atau masyarakat dengan aparat. Ya. Belum lagi ketika seandainya terjadi demonstrasi dibutuhkan biaya yang lebih besar untuk pengadaan personil yang menjaga. Belum lagi kalau seandainya ada bentrokan mengakibatkan kerusakan fasilitas umum, atau kemudian korban luka-luka, atau bahkan korban jiwa. Dan itu banyak terjadi. Nah, maka kemudaratannya lebih banyak dari hal yang dipandang sebagai manfaat.